Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat sekalian. Masih berminat jadi petani? Petani itu image-nya kotor, ya kan? Tapi nggak apa-apa badannya kotor, yang penting hatinya menyenangkan, senang, bahagia. Petani itu capeknya kelewat batas, ya capek. Tapi setelah panen itu terbayar lunas. Bahkan kalau hasil panennya itu bisa mencukupi untuk nafkah keluarga, bisa dipakai makan sekeluarga, bahkan bisa berbagi, itu juga bentuk kebahagiaan. Tentu yang menonton video ini juga setuju dengan kami bahwa taraf hidup petani dinilai masih berada di urutan yang menengah ke bawah. Oke, itu terlalu jauh kita bahas soal urutan-urutan tentang pengolahan lahan. Jadi petani itu kan mengolah lahan. Maka sebelum Anda terjun bertani, pahami dulu bagaimana cara mengolah lahan yang baik. Nah, yang pertama, kita fokus dulu untuk mengumpulkan bahan-bahan organik di sekitar kita, yang dekat-dekat aja dulu. Bahan organik yang paling mudah, terutama kalau Anda tinggal di desa, adalah sabut-sabut kelapa. Itu biasanya sehabis orang-orang mengambil buahnya, kemudian membuka, nanti biasanya orang kampung bilang tapasnya, tapas kelapanya itu dibuang. Paling banter dipakai untuk kayu bakar. Kita manfaatkan sebagai media tanam. Caranya bagaimana? Yang pertama, fermentasi dulu, atau Anda rendam saja sabut kelapanya sampai halus, atau biarkan, atau gabungkan semua sabut kelapa yang ada itu, masukkan ke dalam satu lubang, biarkan dia selama 3 bulan, maka dia akan lapuk sendiri. Yang kedua, kotoran hewan. Ya, sekarang kotoran hewan pun masih melimpah dan harganya mulai naik akhir-akhir ini. Dulu di harga 5.000 per karung itu sudah dapat, sekarang sudah tidak dapat. Sekarang di angka 13.000. Gak apa-apa di awal kita jor-joran pakai bahan-bahan organik. Kumpulkan saja dulu sampai banyak, sampai menggunung bertonton, atau kita cicil saja dulu seadanya dulu. Yang penting ada bahan organik yang masuk ke lahan. Kemudian yang bisa dipakai adalah sekam padi yang masih mentah. Kemudian fermentasi dulu, kemudian 3 tahun kemudian taburkan di lahan, atau pupuk kompos. Kemudian bonggol pisang, ya. Kemudian POC gamal. Persiapkan semuanya di awal. Olah lahan sebaik-baiknya sampai teksturnya kembali menjadi tekstur terbaik untuk ditanam, sehingga akar tanaman itu akan dengan mudah menyebar mencari makanan. Unsur hara yang mulai hilang karena bertahun-tahun terus menggunakan kimia sehingga tanahnya menjadi asam, lama-kelamaan dengan bahan-bahan organik akan kembali menjadi rumah yang sehat bagi bakteri-bakteri baik, bagi kesehatan tanaman. Setelah itu persiapannya tidak lama, cuma 3 bulan saja. Maka setelah tanahnya baik, kita ukur. Sekarang banyak toko online pun menyediakan pH meter, SC meter. Kita ukur pH-nya, jangan sampai jeblok di angka 4 bahkan 3, sampai pH meternya error. Lakukan terus pengecekan kadar asam tanah sampai di angka 6,5 sampai 7. Pertahankan di situ.
SE meternya pun untuk mengukur mikro, ya, unsur-unsur mikro dalam tanah, beli. Itu gunanya adalah untuk mengukur kekayaan unsur hara di dalam tanahnya. Pertahankan di angka 1000 sampai 1200. Maka ini kondisi lahan sudah siap. Tandanya di situ banyak organisme kecil yang hidup di situ. Ada cacing, kemudian mulai berdatangan laba-laba, capung juga pada hinggap di situ. Bahkan kemudian mungkin ada burung kuntul juga sudah siap. Mungkin yang di situ juga banyak sekali berdatangan ular sawah, ular yang biasa di kebun yang tidak berbisa. Kemudian mulai hinggap lebah, ya. Nah, itu udah siap berarti lahannya, ya. Setelah kita siap, barulah kita menyemai. Jangan main-main dengan tanah semaian. Lakukan treatment seperti tadi untuk persemaian. Karena kunci utama adalah di tanah. Yang kedua kemudian di persemaian. Baru setelah itu adalah treatment kita, perawatan kita selanjutnya akan lebih mudah. Gak apa-apa, mungkin ini adalah 75% kita sibuk pertama kali mempersiapkan lahan, tidak apa-apa. Karena untuk meringankan beban kita di pekerjaan bertani kita di masa berikutnya, dengan olah lahan yang terbaik, maka perawatan pun akan semakin ringan dan semakin mudah. Oke, terima kasih. Inilah seri-seri tentang pengolahan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.